Halal integrity. Halal integrity, itu kan luar biasa banget. Gimana tuh? Ketika kita udah mencapai pencapaian tertentu sebagai bentuk rasa syukur sama Allah, gimana produk kita ini bisa membantu orang untuk lebih taat sama Allah. Salah satunya dengan memastikan minimal nih, mulai dari makanan yang dia konsumsi itu dipastikan halal. Assalamualaikum pejuang langit. Di bulan suci yang penuh rahmat ini, saya akan bertemu dengan sosok istimewa yang menempuh jalur langit dengan sepenuh jiwa meski harus mengorbankan sumber ekonominya yang gemilang. Sosok yang akrab dipanggil Teh Dian ini bekerja di sebuah lembaga keuangan dengan jabatan dan gaji yang cukup mentereng. Namun begitu, karena tidak tenang dan galau saat bekerja, apalagi setelah mengikuti beberapa kajian agama dan mulai mengerti sedikit demi sedikit, Teh Dian bertekad melepas dan meninggalkan pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan lembaga keuangan. Bersama suaminya, Teh Dian memantapkan diri berhijrah, meninggalkan pekerjaan lamanya yang dirasa jauh dari syariat agama. Teh Dian dan suaminya meninggalkan pekerjaannya banting setir mulai dari nol. Berjuang berdarah-darah, bisnisnya tak laku, bahkan produknya tak ada yang beli satupun. Hingga akhirnya menemukan formula bisnis gaya hidup halal. Inilah jalur langit yang ditempuhnya, yang mengantarkan dirinya sukses membuat cemilan lokal menjadi cemilan bertaraf nasional, bahkan mendunia. Berkat keteguhan dirinya dan suaminya mengembangkan bisnis gaya hidup halal, produk cemilannya bisa terjual hingga belasan ribu pack perharinya. Masya Allah. Assalamualaikum pejuang langit, apa kabar semuanya? Gimana puasanya? Aman ya? Semoga di bulan Ramadan ini kita tetap semangat untuk menjalankan ibadah dan beraktivitas. Sekarang saya udah nyampe lagi nih di Garut. Saya mau datangin tempat produksi salah satu cemilan favorit saya. Setelah saya teliti dan riset, ternyata nih ya, pemilik dari cemilan ini tuh punya amalan jalur langit yang luar biasa loh. Yuk ikutin saya terus ya buat gali ceritanya. Pejuang langit gak nyangka ya, meski sudah menjadi miliarder, ternyata Teh Dian masih tinggal di rumah sederhana di salah satu sudut pabrik camilan miliknya. Masya Allah. Kesuksesan bisnis yang kini sudah diraihnya bersama suaminya ini sebenarnya awalnya karena Teh Dian ingin membantu suami agar tidak terbebani saat berhijrah. Jangan sampai beban suami untuk menafkahi keluarga justru menjadi penunda atau penghambat proses hijrah. Nah, agar proses hijrahnya berjalan dengan lancar dan tetap istiqomah, model bisnisnya pun dibikin model yang islami, yaitu mengintegrasikan halal dalam bisnisnya. Masya Allah. Nah, kita pengen tahu Teh, gimana sih dulu Teteh sama suami itu ngebangun bisnis ini nih? Bisnis yang pilarnya apa tadi Teh? Halal integrity. Halal integrity, itu kan luar biasa banget. Gimana tuh? Usaha itu bukan sebatas nyari keuntungan, tapi ngebangun bisnis yang halal sesuai dengan syariat. Mungkin karena story yang Allah kasih takdirnya gitu ya. Jadi dulu tuh kenapa bangun bisnis ini, pertamanya pengen bantu suami gimana caranya mudah untuk hijrah. Nggak usah mikir gitu. Karena kan kalau suami-suami tuh kalau mau apa-apa tuh mikir dulu ya. Benar. Takut nggak bisa ngasih nafkah dan lain sebagainya. Nah akhirnya itu yang jadi panduan. Aku buka bisnis itu supaya suami nggak harus banyak mikir lagi untuk bisa bareng-bareng menuju jalannya Allah. Nah akhirnya itu kan berarti kan aku mikir itu kita lagi berupaya untuk menghalalkan hidup kita. Nah dari situ karena ini jadi story-nya, ketika kita udah mencapai pencapaian tertentu sebagai bentuk rasa syukur sama Allah, kita juga mau share ke orang. Gimana produk kita ini bisa ngebantu orang untuk lebih taat sama Allah. Salah satunya dengan memastikan minimal nih mulai dari makanan yang dia konsumsi itu dipastikan halal. Sadar atas kebutuhan gaya hidup halal itu. Nah, Pejuang langit, semua ini bermula dari kegalauan Teh Dian yang mulai senang belajar agama. Ternyata banyak urusan hidupnya dirasakan bertentangan dengan agama, termasuk profesi yang digelutinya. Tidak ada jalan lain. Teh Dian memantapkan hati meninggalkan pekerjaannya yang menggiurkan. Bersama suaminya, ia memulai usaha sendiri dari nol. Karena kan
buat ngemulai hal sekompleks ini kan berat. Nah, saya dengar-dengar dulu Teteh sebenarnya dari segi ekonomi juga udah mapan juga. Suami entertain. Dan itu semua ditinggalin gitu aja. Iya, nggak gitu aja ya, itu dengan berdarah-darah ya. Memutuskan sesuatu langkah yang besar. Dan betul, kondisinya juga akhirnya nggak sesuai dengan keinginan gitu kan ya. Meninggalkan sesuatu yang memang istilahnya ya cukuplah buat kita ya sebetulnya saat itu. Tapi kita tahu ada yang harus kita perbaiki dari hidup kita. Nggak serta-merta, tiba-tiba jadi oh iya jadi baik gitu ya. Ya ternyata ada hal-hal yang betul-betul kita itu kayak sama Allah tuh diuji, bener nggak sih kamu tuh pengen lebih taat sama aku? Ya, Allah juga kan ngejanjiin itu ya, maksudnya ngasih tahu itu supaya kita juga kuat. Kamu tuh bilang mau beriman itu, aku uji dulu deh, bener nggak sih? Makanya aku kasih lah gitu kan. Ada kan ayatnya seperti itu kan. Jangan katakan kamu beriman kalau kamu belum pernah merasakan ujian seperti orang-orang terdahulu. Jadi ya udah deh, kalau ada ujian juga ya harus kita sadari itu konsekuensi dari kita pengen lebih bisa taat sama Allah. Betul. Dan itu tuh perjuangannya, alhamdulillahnya itu Allah kasih jalan melalui bisnis. Menjalani bisnis sendiri ternyata tak semudah yang dibayangkan sebelumnya. Teh Dian dan suaminya mencoba berjualan. Salah satunya berjualan kerupuk. Ternyata tak hanya jualannya yang tidak lancar, bahkan ia yang sebelumnya bekerja di tempat yang cukup mentereng dan suami yang cukup dikenal di dunia musik harus menerima cibiran banyak orang karena pekerjaan barunya dianggap tidak sepadan dengan prestasi yang diraih sebelumnya. Awalnya Teh Dian dan suami sempat merasa minder dan tidak percaya diri. Namun tekad dan keinginannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan diridhoi Allah membuat dirinya tetap kuat dan tak ingin menyerah. Setelah merasakan kegagalan, Teh Dian mulai beralih berjualan cuanki. Tampaknya pertolongan Allah mulai terasa ketika menggeluti cemilan cuanki. Di tangan Teh Dian lah, cuanki yang merupakan jajanan populer khas Bandung, berisi tahu, bakso siomay, dan gorengan ini naik kelas karena inovasi yang dilakukannya. Dengan menerapkan formula serba halal dalam bisnisnya, keberkahan sedikit demi sedikit mulai bisa dirasakan. Bisnisnya sukses, hidup lebih tenang dan nyaman karena terasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berpikir kayaknya aku harus ngasih makna lebih deh dengan apa yang aku lakukan. Yes, aku hanya bisa ngelakuin sampai titik ini, ini yang aku bisa. Tapi gimana yang ngasih makna lebih sehingga aku pun bangga dengan apa yang aku lakukan. Sehingga orang lain pun ngerasain bahwa bisa menghargai apa yang aku lakukan. Dan itu bisa jadi sesuatu gitu. Nah dari situ tuh ya itu apa ya, masukin makna apa, masukin sesuatu apa dalam produk yang sesimpel tukang cuanki itu. Nah akhirnya tuh masukin itu perjuangan halal integriti itu. Ih kata siapa bikin cuanki itu istilahnya nggak keren. Jadi maksudnya hal terbaik yang bisa saya lakukan supaya nanti ketika Allah tanya umurmu dipakai apa, uangmu, hartamu dari mana, dibelanjakan kemana, jadi udah rasa lebih percaya diri lah. Pejuang Langit menjalani bisnis hingga mendapat pencapaian seperti saat ini tentu bukanlah hal yang sederhana. Salah satu kuncinya adalah istiqomah. Apa yang membuat Teteh sama suami itu tetap istiqomah? Tujuannya itu jelas gitu, visi misinya jelas. Pasti kan kita nanya, kita diciptain buat apa sih? Betul. Kenapa sih Allah nyiptain kita? Nah, itu yang kita cari kan. Alhamdulillah itu dapat tuh konsepnya ilmunya dari suami saya. Suami saya bilang, oh ternyata ya di Al-Quran itu ada loh visi Allah menciptakan kita gitu kan. Ada ayat-ayatnya gitu. Aku bukan ustazah nggak bisa ngomong ya. So, ayat-ayatnya insya Allah nanti mungkin di highlight. Boleh. Yang pertama kan untuk beribadah tentu ya. Betul. Untuk taat sama Allah. Yang keduanya menjadi khalifah fil ard. Berarti kan kita udah lakukan kan biasanya pengen bermanfaat. Bagaimana bisnis ini bisa memberikan sumbangsih misalnya ke sekitar dengan merekrut orang. Biasanya kan seperti itu. Terus yang ketiganya adalah ternyata ada ayat yang menyatakan yang suka dilupakan oleh kita itu menolong agama Allah. Pejuang Langit, saya penasaran nih sebenarnya. Kayak apa sih model halal integrity yang diterapkan Teh Dian dalam bisnisnya ini?
Pertama, halal hidup. Maksudnya, semuanya dari pusat sampai bawah itu harus menerapkan gaya hidup yang halal atau menerapkan halal lifestyle. Semua betul-betul dijaga, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran. Selanjutnya, halal modal, halal zat, dan halal transaksinya. Dengan begitu, dari hulu hingga hilir, terjaga kehalalannya. Pejuang Langit, di tengah kehidupan yang banyak mengabaikan halal dan haram ini, Teh Dian dan suami berharap gaya hidup halal yang ditempuh ini bisa berdampak pada keberkahan hidupnya di dunia dan akhirat. Saya jadi ingat nasihat guru saya yang menyebut hadis Nabi SAW bahwa akan datang masa orang tak peduli dengan halal haram lagi. Kata guru saya, urusan halal haram tidak terbatas soal makan dan minum, tapi termasuk bagaimana cara mendapatkan, ini juga termasuk lifestyle. Makanya, makanan halal pun bisa haram jika cara mendapatkannya juga haram. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah." Teh, ini kan bulan Ramadan nih. Biasanya tuh ada kebiasaan khusus yang rutin Teteh lakukan nggak sama karyawan sama bulan Ramadan? Jadi udah ada kebiasaan rutin yang tidak hanya sebatas dilakukan di bulan Ramadan. Itu sederhana itu dari setengah 8 sampai jam 9 sebetulnya itu kebiasaan yang memang kita turunkan. Yang tadinya dulu tuh bulan Ramadan yang hanya dilakukan di bulan Ramadan, tapi akhirnya kita biasakan gimana caranya tiap hari. Gitu. Itu nggak mudah juga, karena kan jadi waktu kerjanya lebih panjang buat anak-anak. Itu kan butuh juga keikhlasan dari mereka dan kesadaran bahwa mereka memang membutuhkan itu. Kita bilangnya ini haknya mereka sebagai seorang muslim. Kami juga menjadi kewajiban untuk kami karena kami yang akan dimintakan pertanggungjawaban sebagai pemimpin perusahaan. Pejuang Langit, tanggung jawab yang dipikul Teh Dian mengingatkan saya akan pelajaran dari guru saya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kelak di akhirat, setiap orang akan mempertanggungjawabkan bagaimana memanfaatkan umurnya, bagaimana memanfaatkan tubuhnya, bagaimana mengamalkan ilmunya, dan soal sumber hartanya dan pemanfaatannya. Jadi waktu itu apa hal-hal awal yang Teteh lakukan saat berhijrah itu? Mulai dulu apa yang diperbaiki? Dapat karir tuh bisa dibilang buat saya tuh pencapaiannya luar biasa gitu ya. Baik. Kok mudah gitu kan ya. Tapi tuh saya tuh sebel banget sama kerjaan saya. Loh? Iya, jadi maksudnya ngeluh banget. Ngeluh terus sama kerjaan saya. Yeah. Kenapa ya aku ngeluh terus? Kok aku jadi orang kayak gini ya? Baik. Kenapa nggak ada syukur-syukurnya gitu? Nah itu kan akhirnya nyari-nyari. Baik. Apa yang salah dengan aku, atau dengan pekerjaanku, atau semua hal dalam hidupku? Nah amalan-amalan yang rutinnya ada nggak Teh? Misalnya mungkin Teteh mulai dari situ memperbaiki sholat. Atau mulai rutin lagi buka Al-Quran. Betul. Itu kayaknya memang template basic ya yang harus kita lakukan. Semua hal itu dan belum tentu juga kita bisa istiqomah. Betul. Gitu kan ya. Nah gimana caranya kita bisa istiqomah itu kan? Kesadaran untuk bisa membuat itu kita istiqomah itu. Kesadaran untuk mencukupkan diri dengan Islam. Masya Allah. Gitu. Nah dan meyakini kemuliaan Islam itu sih yang bisa menjadi panduan hidup. Islam itu ternyata bisa menjadi solusi hidup. Jauh dari Islam itu adalah permasalahan sesungguhnya. Itu yang akhirnya menjadi pegangan sehingga terus itu yang terus ditanamkan dan itu juga yang ditanamkan di kuning kita tuh seperti itu. Ada hal yang membuat kamu nggak ngerasa utuh, berarti kita yang memang akhirnya belum meniatkan lebih jauh untuk bisa memberikan ini untuk Islam, untuk agamanya Allah, untuk Rasulullah, untuk umatnya. Kayaknya itu yang salah dari kita, bukan pekerjaannya. Atas izin Allah, keberadaan camilan halal ini kini dapat ditemui di banyak outlet-outlet di kota di Bandung. Toko oleh-oleh dan pusat transportasi umum seperti bandara dan kereta di seluruh Indonesia. Nah, Pejuang Langit, selain keberkahan camilan halal ini dirasakan oleh Teh Dian dan keluarga, tentunya keberkahan juga berimbas pada para karyawannya. Kang Rangga ini nih salah satunya. Kang Rangga mendapatkan kesempatan diumrahkan secara gratis oleh Teh Dian. Masya Allah. Nah, saya dengar-dengar juga, Kang. Katanya karyawan di sini tuh diberangkatkan umroh. Akang udah berangkat juga nih? Alhamdulillah. Kalau saya insya Allah sebentar lagi.
Kapan nih di berangkat? 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah. Wah, alhamdulillah. Insya Allah Kang, semoga sampai nanti akhir Ramadan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran. Amin, supaya amin, berangkat, amin, Kang, amin, ya. amin, 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 amin. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran sehingga bisa ngerasain sholat Id di Masjidil Haram. Amin, amin, Masya Allah. Jadi memang ya, di sini karyawan ada yang beberapa diberangkatkan? Ada, di tahun 2024 itu sudah ada beberapa orang, kalau nggak salah tidak, ya belum banyak sih, mungkin tidak sampai 10 orang yang alhamdulillah sudah berangkat. Dan ini ada reward untuk perusahaan untuk tim ya, yang Masya Allah luar biasa dalam melaksanakan ketaatannya. Dan alhamdulillah, insya Allah di bulan Ramadan ini, itu juga hampir semua leadernya berangkat untuk itikaf bareng-bareng di sana. Oh iya Pejuang Langit, salah satu keunikan dari bisnis Teh Dina dan suaminya ini adalah hampir sebagian besar karyawannya adalah lulusan santri. Kok bisa ya Pejuang Langit? Kenapa harus memilih para santri untuk jadi karyawannya? Suka ada stigma, kalau anak pesantren, anak-anak soleh, anak-anak taat itu susah profesional. Oke. Nah, kita memang ada membangun corporate university. Baik. Corporate university itu adalah tadi, kita mentaatkan yang profesional dan memprofesionalkan yang sudah taat. Wah, kurang lebih gitu. Itu konsep atau program yang sedang kita bangun. Bukan personal, tidak ada Superman gitu ya, tapi adanya super team. Ini luar biasa banget. Kang, tadi kan Akang sempat mention kalau sebentar lagi untuk 10 hari terakhir Ramadan Akang akan diberangkatkan nih umroh kan, udah gitu lebaran ke sana. Nah, kalau menurut saya nih ya, nggak sembarang orang yang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu kan. Tentunya di balik ini tuh ada kegiatan atau nggak amalan-amalan yang rutin pasti akan melaksanakan nih. Iya, bersyukur banget sih alhamdulillah berkesempatan di sini. Kemudian insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa berangkat umroh di 10 hari terakhir Ramadan ini. Insya Allah. Kalau ditanya amalan nih ya, amalan wajib seperti biasa pada umumnya kaum muslim, dan itu sudah standar ya. Iya. Sholat wajib, dan itu bukan sesuatu yang hebat menurut saya. Maksudnya adalah standar seorang muslim itu ya menjalankan kewajiban gitu. Betul. Halnya kalau kita tambah amalan nafilahnya, misalkan tahajudnya, zikir paginya, duhanya. Nah, Pejuang Langit, ternyata urusan halal haram itu tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Dalam prakteknya, ternyata banyak mata rantainya yang perlu dimengerti dan diperhatikan. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti saat ini. Memperhatikan halal haram harus benar-benar ekstra. Jangan sampai demi ingin mendapatkan pahala berlipat, ketika bersedekah menggunakan harta yang cara memperolehnya tidak benar. Kan jadi sia-sia ya Pejuang Langit. Selama 2 tahun itu hanya bisa nangis, sholat malam, nangis di sejadah. Itu intinya. Cobaan itu dari Allah, hanya kita yang merasakan, kita sendiri yang menyelesaikan, kita sendiri yang menyembuhkan.